Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Andrival, mahasiswa Universitas Mercubuana, jurusan Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipologi tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia. Pendahuluan. Korupsi merupakan sebuah permasalahan besar yang dihadapi bangsa Indonesia dan sudah menjadi kebiasaan karena kita seakan sudah maklum dan permisif. Dengan demikian, pemberantasan korupsi di Indonesia sudah harus bergerak ke arah yang lebih menyentuh persoalan akar korupsi. Akar penyebab korupsi adalah sistem yang buruk dan karakter individu yang cenderung korup. Selanjutnya, tipologi tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia. Yang pertama, tipe tindak pidana korupsi murni merugikan keuangan negara. Yang kedua, ada suap. Ketiga, pemerasan. Keempat, penyerobotan. Kelima, gratifikasi. Keenam, percobaan, pembantuan dan pemufakatan. Dan yang ketujuh adalah tindak pidana korupsi lainnya. Di sini kita hanya akan membahas 3 dari 7 tipe tindak pidana korupsi, yaitu gratifikasi, suap, dan pemerasan. Slide selanjutnya. Gratifikasi. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, penjelasan pasal 12B ayat 1. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik. Aturan hukum gratifikasi dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 12, yaitu yang pertama, didenda dengan pidana penjara seumur hidup, atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan pidana denda paling sedikit yaitu 200 juta rupiah dan paling banyak yaitu 1 miliar rupiah. Kedua, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Yang ketiga, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima bayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Selanjutnya, ada suap. Penyuapan adalah tindakan memberi uang, barang atau bentuk lain dari pembalasan dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan atau minat si pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima. Dalam Kamus Hukum Black's Law Dictionary, penyuapan diartikan sebagai tindakan menawarkan, memberikan, menerima, atau meminta nilai dari suatu barang untuk mempengaruhi tindakan pegawai lembaga atau sejenisnya yang bertanggung jawab atas kebijakan hukum atau peraturan hukum. Selanjutnya, penyuapan juga didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 sebagai tindakan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan dan kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum. Juga, menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan dan kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap tidak memiliki rumusan pasal yang merujuk pada pejabat publik sebagai subjek yang dapat dikenai ketentuan tersebut. Sebagai penjelasan, dalam undang-undang tersebut merumuskan perbuatan suap menyuap aktif sebagai berikut. Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya
yang menyangkut kepentingan umum dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun dan denda sebanyak-banyaknya yaitu 15 juta rupiah. Sementara itu, untuk perbuatan suap menyuap pasif, undang-undang tersebut merumuskan sebagai berikut. Barang siapa yang menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya, yaitu 3 tahun, atau denda sebaik-baiknya, yaitu 15 juta rupiah. Selanjutnya, yaitu pemerasan. Pemerasan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga dengan melakukan perbuatan yang menakut-nakuti dengan suatu harapan agar yang diperas menjadi takut dan menyerahkan sejumlah sesuatu yang diminta oleh yang melakukan pemerasan. Jadi ada unsur takut dan terpaksa dari yang diperas. Dalam konteks hukum pidana, suatu perbuatan disebut pemerasan jika memenuhi sejumlah unsur. Unsur-unsurnya bisa ditelaah dari pasal 368 ayat 1 KUHP. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama yaitu 9 tahun. Berdasarkan ketentuan pasal 368 ayat 1 dan pasal 369 ayat 1 KUHP, maka disimpulkan bahwa unsur-unsur pemerasan yaitu yang pertama, terdapat subjek hukum yang melakukan perbuatan. Yang kedua, maksud dilakukannya suatu perbuatan yaitu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Yang ketiga, perbuatan dilakukan secara melawan hukum. Yang keempat, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang milik orang itu atau orang lain, baik sebagian ataupun seluruhnya, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang. Selain dengan ancaman kekerasan, dapat juga dilakukan dengan ancaman pencemaran nama baik secara lisan ataupun tertulis, dengan ancaman akan membuka rahasia. Yang keenam, perbuatan tersebut disebut dengan pemerasan. Yang ketujuh, sanksi pidana terhadap pemerasan yang dilakukan dengan ancaman kekerasan yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Sedangkan apabila dilakukan dengan ancaman pencemaran nama baik, maka diancam dengan sanksi pidana paling lama yaitu 4 tahun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.